wisata alam, religi, budaya, dan kulinernya semua bisa Anda temukan. Bahkan akhir-akhir ini banyak bermunculan tempat-tempat wisata mistis yang cukup menantang adrenalin. Bagi Anda yang tertarik untuk menguji adrenalin, berikut ini adalah 7 destinasi wisata tua dan angker yang terkenal di Sumatera Barat. Yang pertama, Jam Gadang ikonik dan penuh misteri. Jam Gadang adalah landmark kota Bukit Tinggi dan Provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Simbol khas Sumatera Barat ini pun memiliki cerita dan keunikan karena usianya yang sudah puluhan tahun. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yajin dan Sultan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada sekretaris kota. Salah satu misteri yang masih beredar yaitu tentang penulisan angka Romawi 4, di mana penulisan ini sedikit janggal untuk penulisan Romawi. Ada sebagian masyarakat yang mengartikannya sebagai penunjuk jumlah korban yang menjadi tumbal ketika pembangunan jam ini. Ada pula yang mengartikan 4 orang pekerja bangunan pembuat jam gadang meninggal setelah jam tersebut selesai. Auto bayar tagihan PLN, pakai Go Tagihan. Yang kedua, Danau Singkarak, keindahan dengan banyak misteri. Danau Singkarak merupakan danau terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba. Selain terkenal akan keindahan alamnya yang sangat memanjakan mata, tetapi Danau Singkarak juga menyimpan banyak misteri. Salah satu cerita misteri yang beredar di masyarakat adalah tentang terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dengan Danau Maninjau. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa ada orang yang pernah hilang di Singkarak dan muncul di Maninjau, ataupun sebaliknya. Ada pula yang menghubungkan terkait misteri terowongan di dasar Danau Singkarak menuju Maninjau dengan patahan semangko sesar geser aktif yang membentuk jajaran bukit barisan yang terbentang dari Aceh hingga Lampung. Yang ketiga, Gua Jepang memiliki dapur yang horor. Sesuai namanya, Gua Jepang ini dibangun oleh Jepang pada masa penjajahan dengan berbagai macam fungsinya, seperti benteng, tempat pengintai, tempat eksekusi, dan lain sebagainya. Yang paling terkenal dari gua ini adalah ruang dapur. Ruangan dengan luas sekitar 2 meter kali 1,5 meter ini bukan tempat untuk memasak pada umumnya. Ruangan ini digunakan untuk tempat penyiksaan, atau lebih tepatnya tempat memutilasi tubuh para tawanan perang. Yang keempat, Pantai Air Manis, tempat mitos cerita Malin Kundang. Di pantai ini terdapat sebuah batu yang bernama Batu Malin Kundang. Pada intinya, Batu Malin Kundang yaitu relik batu berbentuk pecahan kapal serta seorang yang dijelaskan sebagai Malin Kundang tertelungkup di pesisir Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Menurut masyarakat sekitar, batu tersebut diyakini sebagai Malin Kundang yang telah dikutuk oleh ibunya untuk menjadi batu karena bersikap durhaka. Kebenaran legenda tersebut diragukan apakah nyata atau tidak. Yang kelima, Bukit Tambun Tulang. Bukit Tambun Tulang ini juga kisah legenda yang bertempat di sekitar jalan yang menghubungkan Kayu Tanam dengan Padang Panjang melintasi Bukit Barisan. Konon,
dahulu kala terdapat sebuah bukit yang penuh dengan tulang belulang manusia. Kisah ini menceritakan bukit yang dinamakan Tambun Tulang. Namun, sampai hari ini belum ada penelitian arkeologi atau sejarah atau mitos ini. Yang keenam, Hotel Ambacang. Salah satu tempat terangker yang bisa Anda temui di Sumatera Barat adalah Hotel Ambacang yang terletak 2 km dari Masjid Agung Ganting. Tempat yang kini sudah berganti nama Aksana Hotel menyimpan banyak misteri. Cocok bagi Anda yang ingin menguji nyali. Pasalnya, pada gempa Padang 2009 lalu, tempat ini cukup banyak menelan korban. Kabarnya, ada sekitar 200 orang yang meninggal di dalam hotel ini. Dari pengakuan warga sekitar, pada malam tertentu terdengar ada yang berteriak meminta tolong. Bahkan ada pula warga yang melihat ada sosok berlumuran darah di depan hotel yang meminta tolong mencarikan anggota tubuhnya. Yang ketujuh, Museum Lubang Tambang Mbah Soero. Bagi Anda pecinta sejarah, mungkin sudah pernah mendengar tempat ini. Tambang ini pertama kali beroperasi pada tahun 1898 ketika masa penjajahan Belanda. Tambang batu bara pertama di kawasan Patahan Swegar ini tentu jadi saksi bisu kekejaman masa kolonial. Para pekerjanya saat itu merupakan pribumi yang membangkang serta tahanan politik yang dipaksa bekerja dengan leher, kaki, dan tangan dalam keadaan terantai. Tambang itu terbentang sepanjang puluhan kilometer, namun yang dibuka untuk wisata hanya 186 meter. Banget kan. Ada fasilitas lampu, tangga, ventilasi, serta besi untuk pegangan tangan saat berjalan di dalamnya. Udara lembab serta kegelapan di dalamnya bisa membuat Anda merasakan kepedihan para pekerja paksa